Hai hai hai, selamat sore semuanya. Wah, senang sekali saya Tiara Sadikin akhirnya bisa kembali lagi berjumpa dengan Anda dalam acara Arisan Para Puan kali ini ke episode yang kelima. Dan untuk itu selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh perempuan yang ada dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali ya, akhirnya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan terlebih lagi kita terlihat sangat bright pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu, buat Anda semua dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan jauh lebih mengetahui dan lebih mengenal dan bahkan mencari informasi-informasi terkait tentang self acceptance atau penerimaan terhadap diri kita sendiri nih bersama para puan. Dan dengan topik para puan pada kesempatan kali ini juga sangat amat sekali relate dengan kehidupan kita, yaitu adalah perempuan versus stigma, cara hidupkan mimpi tanpa batasan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Arisan Para Puan. Dan untuk itu buat semua para puan yang ada di seluruh belahan dunia manapun. Sebelum saya memulai acara pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu kira-kira para puan saat ini posisinya daerahnya ada di mana aja ya yang ikutan. Silakan untuk langsung aja tulis di chat box Anda, tulis gitu, kira-kira kamu dari mana, Jakarta hadir, ada dari Kudus, ada dari Bogor, wah mantep, ada dari Kuala Lumpur, tepuk tangan Kuala Lumpur, ada dari Garut, Nea apa kabar, kumaha damang atunya, sehat, alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya juga ada dari Samarinda, ada dari Depok, dan ternyata ada juga yang dari Jerman. Waduh, luar biasa sekali. Tampaknya cakupan kita pada kesempatan kali ini tidak hanya di Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara, tetapi juga di benua Eropa. Dan apakah permasalahan perempuan sampai sama ketika misalnya kita ngobrol untuk di benua lainnya yang di luar Indonesia ya. Dan juga terima kasih banyak atas kepercayaan Anda dan juga sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini dalam acara Arisan Para Puan. Dan untuk itu selain itu juga saya pengen banget bertanya-tanya sama Anda yang memang mengikuti acara pada kesempatan sore hari ini. Kira-kira Anda tergabung di dalam sebuah komunitas mana? Boleh silakan juga langsung tulis chat di bawah, di kolom chat di bawah, komunitas yang berhubungan dengan perempuan. Misalnya komunitas ibu-ibu suka masak, misalnya gitu. Atau komunitas lainnya yang memang berhubungan dengan para puan. Beauty Vlogger Indonesia, oh hi, welcome. Nice. And next mungkin ada lagi IPPNU, ada Beauty Blogger Indonesia. Oh, so many beauty blogger right now. Komunitas Mama Kece, hai Mama Kece. Lalu juga ada dari Padang Hadir dan Mas BVI, oke blogger Indonesia juga vlogger ya. Banyak banget vlogger-vlogger Indonesia, para perempuan yang ada di Indonesia untuk bisa terus mengedepankan dan bahkan mewujudkan mimpinya melalui platform terbaru kita, yaitu adalah di dunia digital pada kesempatan saat ini. Dan untuk itu, pada kesempatan kali ini saya juga ingin sekali membuka kesempatan kepada Anda semua untuk bisa menyimak cerita pengalaman seseorang teman saya kebetulan yang memang sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Ada sekitar 31 juta perempuan muda berusia 16 sampai dengan 30 tahun di Indonesia. Kiprah mereka banyak diulu-ulukan di masyarakat ketika terkait dengan pekerjaan di bidang seni, terutama di bidang kecantikan. Ayo, jadi kayak misalnya kalau kamu dalam keadaan cantik tuh kamu bener-bener kayak ngerasa, oh iya ya emang tepat kamu bekerja di bidang tersebut. Dan selain itu juga ya banyak, padahal tuh banyak banget kesempatan lainnya yang bisa kamu raih, seperti kayak misalnya kamu berada di dunia politik, atau misalnya saya nih MC, atau misalnya juga ada di sosial, atau bahkan budaya dan ekonomi dan seperti yang lainnya. Namun sayang banget pada kesempatan kali ini perempuan itu kadang-kadang suka dibatasin nggak sih pergerakannya, kayak misalnya mungkin kalau kamu ngerasa, di kantor misalnya gitu, "Aduh jangan deh, susah, kalau jadi manajer itu bla 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 bla." Apalagi kan kamu sekarang udah punya anak. Ayo siapa di sini yang masih kerja di kantoran? Ada nggak stigma-stigma seperti itu? Atau kayak misalnya kita ngomongin tentang perempuan itu ngapain kebanyakan sekolah? Ngapain sih kamu kuliah sampai S3, orang kerjaan kamu cuma di rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, masak. Ada yang kayak gitu? Ada ya, banyak banget hasutannya. Atau bahkan saat ini juga kalau misalnya kamu independen, ya kan? Atau bisa dibilang kayak ada stigma sebutan alpha women. Ayo, pernah ada yang dengar seperti itu? Kenapa sih harus harus ada sebutan alpha women? Woman gitu ya. Kenapa? Karena kan kita yang pasti kalau yang disebut alpha woman itu sebenarnya mereka jauh lebih mengetahui apa yang mereka suka,
apa yang mereka pengen capai, apa yang mereka pengen tahu gitu kan, mereka kejar, kenapa harus disebut alpha woman gitu. Dan juga banyak banget perempuan-perempuan di Indonesia dengan stigma dibanding-bandingkan. Kayak misalnya atau disuruh memilih antara karir atau menjadi ibu rumah tangga. Padahal seyogyanya takdirnya perempuan itu tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga ya, karena yang pasti kodrat perempuan cuma 3, melahirkan, menyusui, dan juga yang pasti menstruasi. Jadi kodrat wanita itu enggak segitu banyak yang seperti kita tahu saat ini ya, di belahan budaya manapun. Dan untuk itu, karena masalah tersebut yang pasti di Arisan Para Puan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana perempuan bisa tetap menghidupkan mimpi mereka dan mematahkan stigma atau bahkan kita akan mengkolaborasikan stigma tersebut serta dogma yang ada. Dan yang pasti pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya tercinta yaitu adalah Shanti Tolani yang merupakan Country Head and Board of Director MMA Indonesia. Dan buat para puan dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini, tentu di setiap acara Kompas Group ya, yang dimana Kompas Group ini juga merupakan salah satu perusahaan yang sangat mendukung akan prestasi perempuan-perempuan yang bekerja di dalamnya, karena memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk bisa menduduki jabatan-jabatan penting di perusahaan Kompas Group ini. Makanya untuk itu Kompas Group kali ini ingin sekali menghargai Anda dan mengapresiasi waktu Anda dengan cara kalau misalnya Anda memiliki opini atau bahkan cerita, silakan aja Anda langsung tulis di kolom chat karena nanti dari 3 cerita yang terpilih kita akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa menceritakan langsung bersama dengan saya. Gimana, tertarik? Udah gitu dapetin e-wallet sebesar Rp250.000. Wow, kece ya. Ada Rp250.000. Dan selain itu juga ya, ini acara Arisan Para Puan juga diselenggarakan oleh media online baru yang merupakan bagian dari KG Media bernama Para Puan. Nah, sebelum acara kita mulai, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan media yang satu ini seperti apa, karena yang pasti nanti akan ada kuis yang dimana 3 pertanyaannya itu berhubungan erat dengan apa yang akan saya ceritakan saat ini. Dan kebetulan pada kesempatan kali itu ya, jadi buat kamu semua yang juga menjawabnya dengan benar, kamu akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000. Banyak banget pokoknya hadiahnya pada kesempatan kali ini ya, makanya semangat, 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 semangat. Jadi Para Puan itu adalah media online khusus para perempuan di seluruh Indonesia, bahkan di dimanapun Anda berada, yang dimana tagline-nya itu adalah tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Tagline-nya apa? Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Sekali lagi tagline-nya apa? Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Dan yang pasti kamu semua bisa akses di website kita di parapuan.co. Di dalamnya terdiri dari 5 kanal, yaitu ada trending topic, love and life, wellness, fashion and beauty, juga ada lady boss. Selain itu Para Puan juga hadir di beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube gitu ya, Spotify gitu, dan dengan username-nya di @cerita_parapuan. Serta YouTube dan Spotify-nya dengan nama Cerita Para Puan. Para Puan memiliki program reguler seperti yang Anda ikuti pada kesempatan kali ini, yaitu program reguler kita ini diadakan sebulan sekali, yaitu Arisan Para Puan, yang dimana di sini kita akan membahas tentang permasalahan atau bahkan tren-tren yang memang sedang dihinggapi para puan pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu sebelum kita mulai ke acara yang lebih seru lagi, sebelum saya bagi-bagi hadiah pada kesempatan kali ini, tentu pada kesempatan kali ini juga akan ada do and don'ts yang harus Anda tepati dan juga harus Anda taati selama acara ini berlangsung. Untuk itu kita akan langsung saja lihat bersama-sama, inilah dia do and don'ts ala Arisan Para Puan. Yang pertama, nah ini dia nih. Para puan harus menjaga ketertiban sepanjang masa, termasuk tidak boleh melakukan spam di kolom chat dan mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Yang kedua, peserta akan otomatis dibisukan saat masuk kelas alias di-mute. Jadi mohon maaf lahir batin ya, agar supaya tidak terdengar suara-suara background seperti yang tadi saya alami ya. Jadi makanya buat para puan silakan aja langsung di-mute kalau misalnya memang bingung cara nge-mute-nya, nanti kita akan langsung mute langsung. Sepanjang jalannya acara, peserta dilarang menyalakan mikrofon agar tidak mengganggu peserta lain kecuali diizinkan host. Peserta hanya boleh bertanya dengan cara, nah ini dia nih, kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silakan aja langsung tulis dengan nama underscore usia underscore domisili underscore pertanyaan ya. Jadi sekali lagi nama underscore usia underscore domisili underscore pertanyaan.
Lalu acara ini direkam sebagai dokumentasi dan peserta yang mengganggu ketertiban acara, mohon maaf lahir batin, harus dikeluarkan secara paksa gitu. Dan diharapkan para peserta dapat aktif bertanya serta mematuhi semua peraturan tanpa terkecuali. Oke? Dan setuju semuanya ya? Jadi kita sebelum memulai acara pada kesempatan kali ini, silakan aja Anda langsung mute dan juga jangan lupa untuk bisa langsung follow our Instagram atau social media platform manapun untuk bisa mendapatkan highlights atau bahkan mendapatkan berita-berita terkini seputar perkembangan perempuan di era disruptif pada kesempatan kali ini. Anyway, dan kali ini saya memiliki beberapa pertanyaan sebetulnya buat kamu semua yang ada dimanapun Anda berada. Jadi caranya gampang. Pada kesempatan kali ini silakan Anda langsung masuk ke Google Anda atau misalnya dimanapun ya dengan mengetik www.menti.com. Silakan langsung go to www.menti.com. Silakan para puan. Silakan, sudah semua, sudah masuk ke menti.com, lalu di situ akan ada permintaan untuk memasukkan kode atau passwordnya ya dengan angka 27386475 seperti yang terlihat di layar kaca Anda pada kesempatan kali ini ada passcode-nya yaitu adalah 27386475. Silakan saja kamu langsung ke www.menti.com. Ayo, silakan guys. Oke. Sudah semuanya? Bagi yang sudah, silakan aja langsung menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, stigma apa yang pernah melekat pada dirimu? Stigma loh ya, stigma. Jadi stigma apa nih yang melekat pada dirimu nih? Kerja nggak kenal waktu, benar. Cerewet itu sifat. Tapi ini stigma yang kita pengen bahas. Ayo, karir banget. Atau misalnya lu tuh pinter banget sih, gimana mau dapetin jodoh kalau misalnya lu pinter banget gitu. Atau ada lagi kayak misalnya sibuk mulu, coba gimana orang nggak serem, gimana cowok pengen deketin kamu gitu. Kayak permasalahan hidup tuh hanya sekedar relationship aja. Padahal kan kita pengen ngejar mimpi juga ya enggak. Terlalu mandiri tuh. Ada juga yang bilang kamu sih terlalu mandiri, cowok kan jadi takut sama kamu. Ih udah usia berapa sekarang, kok nggak nikah sih gitu. Oh iya anaknya baru satu loh, nggak mau nyoba anak dua lagi gitu kan. Misalnya ayo stigma-stigma apa aja, terlalu dominan, ambisius betul, insecure, oh my god. Wah banyak banget loh ini, tomboy, aduh aku banget itu ya, gitu ya aku tomboy banget. Harus pinter ngurus rumah tangga, bener banget. Itu pasti kata tetangga sama kata mertua ya, betul ya ibu-ibu ya. Coba mungkin ibu-ibu di sini ya, yang merasa pernah dikatakan apapun terhadap mertua ya, silakan aja. Ini banyak banget kerjaan cowok kok cewek yang lakuin, astaga ada yang kayak gitu loh. Stigmanya parah banget ya, jadi ada yang kotak-kotakan, itu kan harusnya kerjaan cowok, kayak misalnya mungkin ada di sini yang bidangnya IT gitu ya, gitu. Wah, ini banyak banget. Pekerja keras, of course kita pekerja keras. Karena kesempatan kita sebagai perempuan jarang banget untuk bisa diberikan, makanya kita menjadi perempuan sangat bekerja dengan sangat keras. Iya enggak? Dan selanjutnya di pertanyaan kedua. Oke, thank you so much buat yang udah jawab. Bagaimana kamu menyikapinya? Nah, apa jawaban kamu ketika kamu mendapatkan stigma tersebut yang memang berasal mungkin dari orang-orang terdekat kamu? Kayak misalnya, nggak peduli ada yang cuek, bagus, I don't care, good. Slow down, please. Masa bodoh, cuek tapi overthinking. Ini yang banyak banget dialamin sama perempuan-perempuan dimanapun ya. Memang kita kayak seolah-olah cuek gitu, padahal mau overthinking di sini tuh apa urat kita tuh di jidat tuh kayaknya berkerut gitu ya. Oh, gitu. Cuekin aja. Ada juga positive thinking, santai aja, ada yang gitu. Jawabnya aja iri ya, katanya gitu. Oh, ada yang jawab iri ya, gitu. Oh, lucu banget sih kalau ada yang jawaban iri. Biasanya nih, kalau ada orang yang iri sama kita, itu kecenderungannya mereka dalam keadaan depresi loh guys, hati-hati. Itu menurut beberapa penelitian yang memang udah saya baca di beberapa platform, di media online maupun media cetak ya gitu. Jadi ternyata kalau misalnya kamu lagi menghadapi orang-orang iri, ternyata mereka itu kecenderungannya dalam kesehariannya adalah orang-orang yang depresi.
So next, pertanyaan yang ketiga. Next, pertanyaan kita yang ketiga ya. Apa dampak yang kamu rasakan dari pelabelan stigma tersebut? Jadi kan kamu dilabelin nih dengan stigma-stigma tersebut yang menurutku kurang baik ya sebetulnya ya. Sedih, risih, of course, putus asa, it's normal. Juga ada apalagi guys, disuruh pindah kerja, astaga ini paling sedih sih, ini paling sedih disuruh pindah kerja. Kamu tuh nggak tepat kerja di perusahaan kita, karena kamu tuh ya bisa dibilang overqualified. Oh my God, saya pernah digituin sama salah satu company di Indonesia loh. Saya kasih CV saya kira-kira kurang lebih ya 24 lembar, 25 lembar lah ya gitu. Terus tiba-tiba mereka nanya, kamu kerjaannya apa? Pasti buka ya banyak juga ya pengalaman kerja dia gitu. Sorry kita nggak bisa terima kamu karena kamu overqualified. Membuktikan aku bisa, good. Kadang jadi down, pasti merasa kesepian, iyalah. Nggak ada yang dukung kita juga ya kan. Biasa aja katanya, ini yang biasa aja gimana ya perasaannya? Apakah udah menjadi beku atau seperti apa yang bisa sampai jawab biasa aja ya gitu. Nah, makanya jangan lupa nih, kamu kalau misalnya punya cerita menarik atau bahkan opini-opini atau apapun yang kamu alami dalam menghadapi stigma yang terjadi gitu ya, atau bahkan kamu bisa menyelaraskan antara stigma dengan impian kamu, silakan aja kamu langsung tulis di kolom chat. Karena kita akan memilih 3 orang dan yang pasti kamu semua masing-masing akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp250.000. Alright, everyone. Tampaknya banyak sekali stigma, tepuk tangan dong sekali lagi buat kita semua. Terima kasih banyak sudah join untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah lontarkan, ada 3 pertanyaan. Jadi apa aja stigma yang kamu hadapi selama ini, bagaimana cara kamu menyikapinya, apa dampak secara psikologis buat dirimu gitu ya. Dan ternyata memang paling banyak itu adalah ketika kita ngerasa insecure, benar banget ya. Karena kita tidak diterima. Sedihnya juga kita tidak diberikan kesempatan untuk bisa berkata-kata atau bahkan menjelaskan apa sih sebenarnya mimpi kita, apa sih sebenarnya yang kita mau gitu. Hanya karena stigma, banyak banget perempuan-perempuan di Indonesia yang juga mengalami kekerasan. Siapa di sini yang pernah mengalami KDRT? Silakan aja tulis di kolom chat. Karena stigma, kayak misalnya sekarang di zamannya era Covid atau pandemi, bahkan 50% dari perempuan yang ada di seluruh dunia itu juga mengalami perceraian dan rata-rata disebabkan oleh KDRT. Ketidakseimbangan ekonomi membuat laki-laki melakukan tindakan yang menurut saya kurang baik. Gitu ya, karena sama-sama dua-duanya saling stres nih gitu ya dalam rumah tangga. Kalau misalnya kamu pernah mengalami KDRT, silakan aja tulis kolom chat di bawah, karena ini kita tepat banget nih ngobrol sama salah satu narasumber yang memang juga terlibat di dalam satu LSM terbaik di Indonesia. Dan untuk itu kepada seluruh para puan atau kawan, para puan yang ada, kawan puan ya, yang ada dimanapun Anda berada pada kesempatan sore hari ini, sekali lagi saya Tiara Sadikin mengucapkan terima kasih banyak sudah join, terima kasih banyak udah ikutan, jangan lupa untuk bisa bertanya apapun, silakan aja langsung tulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan satu persatu pertanyaannya. Dan untuk itu begitu banyaknya stigma yang ada di masyarakat. Kita juga pasti butuh tahu gitu. Kadang-kadang stigma itu yang menghalangi kita untuk bisa menggapai mimpi kita. Kayak misalnya gini, ada yang bilang, kadang-kadang stigma tersebut juga bahkan menurut penelitian nih 90% di dalam dunia perkantoran yang membuat stigma itu akhirnya makin berjaya hanya karena perempuan sendiri tidak bisa memberikan kesempatan kepada perempuan lain untuk show up, untuk istilahnya bisa berkembang. Bener ya? Siapa di sini yang di kantor suka direndahkan sama perempuan? Ada? Silakan juga tulis di kolom chat. Atau bahkan di dunia seperti biasa, di new normal mungkin ada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin juga sama-sama direndahkan atau bahkan dituntut untuk bisa mengikuti stigma yang ada dalam masyarakat menurut versi tetangga atau versi mertua, silakan juga tulis kolom chat. Dan untuk itu, kali ini kita akan menghadirkan salah satu sosok yang sangat inspiratif sekali, karena yang pasti beliau ini memiliki pengalaman yang sangat amat sekali banyak yang berhubungan dengan bagaimana caranya beliau menyelaraskan antara stigma dan juga menyelaraskan antara stigma dan juga mimpinya dia. Bagaimana caranya memahami kelebihan dan juga kekurangan kita, lalu mengenali diri sendiri seperti apa, sampai akhirnya kita sendiri, beliau sendiri juga bisa menjadi salah satu perempuan dengan jabatan tertinggi saat ini. Di lebih daripada 50 negara loh beliau dikenal. Gimana
pengalamannya, penasaran seperti apa pengalamannya. Makanya untuk itu, inilah dia, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang spesial ini, yaitu adalah Mbak Shanty Tolani. Inilah dia biodatanya atau biografinya seperti yang Anda bisa lihat, wow, cantik ya. Nah, beliau adalah Country Head and Board of Director MMA Indonesia. MMA adalah Asosiasi Mobile Marketing Non-Profit terkemuka dunia dengan lebih dari 800 perusahaan anggota yang tersebar di 50 negara. Kamu bayangin, 800 perusahaan itu mengenal sosok yang satu ini. 800 perusahaan, kalau masing-masing perusahaan memiliki 100 karyawan aja udah banyak banget ya kan? Apalagi ini. Nah, selanjutnya juga ada beliau menjadi project manager in the communication department of the Asian Games 2018 kemarin, country manager of Miss India Indonesia. Nice. Dan juga terlibat di Yayasan Puli Foundation. Nah, seperti yang tadi saya sudah ceritakan kepada Anda bahwa narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau tergabung di LSM yang membantu menyadarkan publik tentang kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Dan juga ada representative of the Indian Indonesian community during the first visit of the Indian Prime Minister. Dan untuk itu, kepada seluruh kawan puan yang ada dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini, are you ready? Kita akan langsung saja masuk. Inilah dia, kita sambut Mbak Shanty Tolani. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Shanty Tolani. Halo, hai, selamat sore kawan puan. It's so interesting. My God, aku baca semuanya dari mana? It's like so many of us from so many different parts of Indonesia. Keren, luar biasa. I'm happy to be here. Terima kasih Mbak Tiara. Wah, mantap ya. Ini, nah seperti yang para puan sudah lihat, betapa karismatiknya teman saya satu ini, dan juga yang pasti para puan penasaran seperti apa sih pengalaman hidupnya, apakah dari getir-getir pengalaman hidupnya, atau bahkan pernah nggak sih ngalamin depresi misalnya gitu ya, atau bagaimana cara ngehandle depresi itu gitu untuk terus melaju untuk bisa menggapai mimpi sendiri, gimana caranya. Makanya para puan silakan aja langsung, kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di kolom chat di bawah. Siapa tahu kamu yang akan mendapatkan uang atau e-wallet sebesar Rp150.000. So, are you guys ready? Mari kita akan langsung saja bertanya nih. Nah, Kak, ini sebelum kita masuk ke topik, aku tuh pengen tanya deh, kegiatan Kakak hari ini gimana, Kak? Kegiatannya sih luar biasa ya. Kita baru saja sebelum event ini we hosted a webinar with Grab Indonesia, actually Grab Asia sih sebenarnya. So we had an Asia Pacific event. Sebelum ini juga 3 hari, pokoknya 3 hari sebelum hari ini saya kayaknya tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, at night, and it's been a roller coaster ride, but that's life ya. Kadang-kadang kita ada very good days, not so good days, very busy days. Ada beberapa hari yang kita, ya as you said, not depressed tapi rasa low gitu ya, so low and not productive and not creative. So it's okay, this is life. But happy to be here. Aku sangat excited banget karena I'm seeing the kind of the women and the kawan puan here today. Jadi saya lihat dari chat juga, not just geographically we are apart, tapi I'm seeing like ada ibu-ibu rumah tangga, ada yang masih university students, ada yang career women, ada pokoknya kita, today we are going to touch upon something that is useful untuk semuanya, gitu kan? Because stigma is a big topic, and different phases of our lives kita we face that kind of stigma. So we'll talk about all that. Excited. I'm just happy to have everyone here today and happy to be here. Terima kasih. Wah, tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Shanty. Nah ya, di tengah-tengah kesibukannya Kak Shanty tetap meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini untuk bisa share tentang pengalaman Kak Shanty seputar kehidupannya yang terlalu bergejolak ya, dengan berbagai macam tantangan-tantangan di luar sana. Dan untuk itu Kak Shanty, begitu banyaknya achievement yang Kak Shanty pada kesempatan kali ini bagikan, juga mungkin banyak banget kawan puan yang memang sudah tahu nih tentang sepak terjangnya Kak Shanty. Untuk itu I would like to ask gitu about apa yang memang pada saat ini Kak Shanty paling banggakan dalam hidupnya Kak Shanty. Apa achievement yang paling Kak Shanty banggakan pada kesempatan kali ini? Silakan Kak Shanty.
Thank you, terima kasih. Pertama, I just want to say that everyone's sense of success dan achievement itu masing-masing ya. Jadi kita Ya. nggak bisa compare sense of achievement dan sukses itu Hmm. antara yang we hope for dan yang punya si A atau si B atau si C gitu kan. Dan kita di sini juga, as I said, kita kan di sini yang hadir hari ini, we are all from different walks of life. Ya. Situation kita kan masing-masing saat ini kan everyone's different ya. So your success at this point is not similar to somebody else's success. Jadi itu yang pertama we have to be aware of ya. Kalau saya sendiri at this point I feel like I'm on top of the world karena ada beberapa hal. Health wise, physically, aku merasa I'm okay. That's most important because when we look around kan COVID situation, the first thing is our loved ones and us, we are in good health. So that's the first thing. Secondly, yes, in terms of achievement, professional ya, kita bahas professional dulu ya. With this position sebagai country head, sebagai board of director, ini association global, saya in charge of Indonesia seluruhnya. There is a feeling of pride and self-satisfaction, tapi grounded. Kenapa? Karena banyak kali kalau kita achieve that kind of success or achievement, we forget how to stay balanced. We forget gimana caranya kita harus memang stay grounded, stay not egoistic gitu ya. Itu salah satu yang I'm quite proud of because with all the things that I've achieved, I keep reminding myself gitu kan, meditasi gitu, berdoa, please keep me grounded because at the end of the day itu menjadi source of inspiration ya. Yang ketiga mungkin kita association ini adalah not for profit association, which means apapun yang kita generate in terms of profit itu we bring back to the society. Nah, secara MMA itu kita provide education, kita help build capability, kerja sama-sama universitas, kerja sama-sama brand, agency, edtech, network, telco. Jadi di hati saya tuh kayak okay, I am giving back to the society, even though I have achieved a certain sense of kayak professional level, tapi I'm doing something for the other people. That makes me really happy sih ya. Then of course to cover it all, I have my family, ya, my health. Aku bisa travel, bisa meditate. Of course right now traveling nggak bisa. Cuman sebagai with this position that I have karena it's a global and a local engagement, aku sering juga travel gitu kan. I explore my hobbies. Aku bisa mengeksplor kayak other things, other skills. So overall, I'm in a happy space, not because I have achieved all of this, tapi because I feel like whatever condition I am in, yang penting aku remain grounded and happy. Itu aja. Nah, itu dia tuh yang paling dibanggakan. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Kak Shanti ya. Dan buat kamu semua mungkin wah gitu ya, dari berbagai macam penghargaan yang memang sudah ada dari Kak Shanti. Kak Shanti tetap merasa bahwa oke, gue bangga jadi diri gue sekarang nih gitu, gue bisa berguna buat banyak orang nih gitu, gue bisa ngelihat orang-orang dan lain sebagainya, gue bisa bantu orang banyak dengan cara gue, dan Tuhan memberikan, alam semesta memberikan kesempatan itu. Walaupun lelah, tapi yang penting dia tetap selalu happy gitu. Dan apakah ada rekan-rekan atau bahkan kawan puan yang mengalami kejadian yang sama, silakan juga komen di bawah ya, feel free. Dan untuk itu Kak Shanti, ini kan Indonesia dengan India, itu sebetulnya kan Kak Shanti tentu berasal dari India toh. Gitu kan. Nah, Kak Shanti, India dan Indonesia itu kan nggak beda jauh ya sebetulnya dengan pola kehidupan masyarakatnya, mulai dari kastanya juga ada gitu ya kalau Indonesia dan India gitu ya, atau mungkin juga ada persamaan dari sisi mungkin cerita-cerita tentang perempuan-perempuan gitu ya, yang harus begini, yang harus begitu gitu, stigma-stigma yang ada di masyarakat perempuan yang memang sudah erat sekali menempel pada kesempatan kali ini. Nah, Kak Shanti pernah nggak sih mendapatkan stigma tertentu, atau pernah nggak ada yang bilang sama Kak Shanti, kamu harus begini, kamu harus begitu tuh, Kak Shanti gimana tuh cara menanggapinya? Aduh banyak banget Mbak Tiara, and I was reading the chats juga kan tadi kayak so many of us are facing stigma. Memang as Asian women ya,
Expectation itu sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena kan role kita tuh banyak ya, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak adik, sebagai istri, sebagai career woman, sebagai leader. It depends kan. Jadi level of expectation itu sangat-sangat luar biasa, especially in the Asian communities, ya kan? Karena kita ada komunitas, ada suku, ada agama, ada apa, nggak non-stop gitu kan. It's huge. So level of expectation-nya sangat tinggi. Jadi kalau kita pikir we can escape stigma, no we cannot. Karena kita nggak bisa control the situation of other people. Tapi we can control what we are kan, how we react to that, ya kan, kita reaksinya seperti apa. Nah, definitely sebagai Asian woman yang tadinya tinggal di India, sekarang udah 12 tahun di Indonesia, itu stigmanya ikut sama saya kemana-mana, you know. There are two things definitely, kalau I pribadi ya, aku just sharing with everybody here. Jadi definitely dua aspek ya. Yang pertama, stigma around my professional space, and kedua, in my professional life, in my personal life, ya, satu professional, satu personal. Yang tadi ada yang bilang juga kan, karena because I'm at a position of my work as a country head, I'm able to make decisions, keputusan untuk seluruh Indonesia itu it's on me gitu kan. Terus itu freedom of making a decision, ya kan. Freedom to run my own organization di Indonesia, of course framework dari luar negeri, tapi di Indonesia kan itu kebebasan untuk saya gitu, that kind of freedom, ya kan. I'm able to express my thoughts. Saya ada ide apa, ada kayak vision dan mission untuk pekerjaan apa, aku saya jalanin gitu kan. Dia berani, pokoknya pede, terusin aja gitu. Nah, stigmanya yang di atas itu, waduh, ibu-ibu ini terlalu ambitious, she's over ambitious gitu kan. Oh my god, she's such a workaholic, yang tadi is such a workaholic ya, karena aku passionate gitu. Nah, ada yang paling bikin saya sedih sampai aku beneran ya sampai nangis berapa jam itu adalah kayak stigma seperti kayak, you know, oh she's lost touch with her inner femininity. Itu made me very sad, ya kan. Aku sangat feminin juga, even with the position, even with everything. Tapi, oh maybe ini Ibu Shanti ini, she's lost touch with her femininity. Dia lebih kayak laki-laki, she's more like a man, you know. Tidak setuju Kak Syati. Kalau aku dibilang seperti laki, iya. Tapi kalau Kak Syati secantik ini, that's the thing, maybe she's lost touch. Terus ada lagi yang bilang kayak, oh my god, dia kayaknya nggak butuh siapa-siapa lagi, you know, in terms of in her life, karena she's too independent loh. Apaan kayak too independent? Itu in my professional sphere, people look at me kayak, oh my god, you know, intimidating. Jadi dia sangat intimidating gitu. Nah, kalau in my personal life lebih parah lagi. Kenapa? Sebagai Indian and Asian women, sama kayak orang Indonesia kan, usia saya udah 42 tahun. Nah, ketahuan nih ubahnya ketutup. Ya, but still 42 tahun, I'm single again. I'm not a wife. I'm not a mother. I don't have children, and I'm not worried. Gitu. I'm okay with that. Yang penting itu I'm not stressed. Ya nggak sih? Yang penting itu yang kita feeling di sini sama di sini. Nah, aku sih biasa-biasa aja, bukan karena apa-apa. Karena aku pikir beneran percaya bahwa the universe is going to do. I mean, yang penting I'm open. Ya kan, I'm open to the idea. If it's meant to happen, akan terjadi gitu. If it's not meant to happen, it will not happen. Kita buat apa stres? Ya kan, ada beberapa hal yang kita bisa work towards. Ada beberapa hal yang di sini tuh yang kayak kita tuh hanya our job is to keep an open mind, keep an open heart. Ya udah. Nah, karena aku santai banget, ya kan, santai kayak ya udah. If it's not meant to happen, biarin aja gitu. Nah, the stigma around it lebih shocking lagi kayak, oh my god, she's so cuek, dia santai banget, cuek banget gitu kan, sering digosipin kayak, oh my god, maybe she's too picky, maybe she's too choosy, maybe she's too judgmental about men, maybe dia terlalu keras kepala, that's why nggak ada yang mau. So, how is it that people can judge you to that extent? Iya kan, tapi it's not easy. Aku tadi baca di chatting kan, yang tadi di chat gitu. Sometimes it's the people that are close to you that attach that stigma. Sometimes it's the people yang belum kenal kamu sama sekali, tapi distance cuman you don't know them so well, tapi the stigma is attached to you and your name. Kita sering digosipin.
So this is part of life for sure. This is what is attached to me. But I will share with you nantinya, maybe Mbak Tiara, when you ask me few things, aku banyak ngomong juga. Jadi step by step aja. There are ways to overcome it. There are ways to deal with it. Dan hari ini kita mungkin akan bahas lebih detail lagi kayak apa sih yang what can we do to basically at least be able to face it with that kind of situation gitu. Tapi ya. Yeah. The stigma is non-stop. Stigma tidak akan pernah berhenti. That's why kayak tadi aku sempat bilang kan bahwa kita harus bisa mampu untuk menyelaraskan stigma dan juga impian kita nih gitu. Nah, tadi Kak Shanti juga sempat bilang kan gitu, ya ampun gitu, dia tuh terlalu picky mungkin, atau misalnya dia terlalu dominan gitu, dia terlalu tomboy atau sense of feminismenya jadi turun gitu karena saking seriusnya kerja dan lain sebagainya gitu. Sepertinya kayaknya kalau misalnya perempuan terlalu keras bekerja atau bahkan menggapai mimpinya begitu berusaha, itu salah gitu ya. Tapi dari yang tadi Kak Shanti cerita tuh kok saya kayak ngerasa bahwa ketika ada orang yang mengkomparasi hidup orang lain, kayak berusaha bahwa kayak misalnya Kak Shanti ditanya pasti kan, kapan sih kamu mau nikah? Pernah nggak Kak ditanya gitu? Wah, banyak kali. Sometimes awalnya tuh saya jarang ke family gathering to avoid it gitu. Awalnya ya, tapi that's not the solution. That's not the solution. Pasti banyak yang nanya, karena saya juga ngalamin gitu. Tapi akhirnya saya juga ngerasa bahwa kayaknya kalau orang-orang yang sering nanya kapan kamu nikah tuh, pernikahan mungkin sebagai kompetisi kali ya buat mereka yang sudah menikah saat ini ya. Mereka pengen tahu gitu, lebih keren dari gue atau enggak. Tapi yang pasti Kak Shanti, ketika Kak Shanti mendapatkan stigma-stigma tersebut, bagaimana Kak Shanti untuk bisa menyelaraskannya? Apa yang Kak Shanti lakukan pada saat itu? Konfrontir langsung kah? Atau Kak Shanti melakukan hal apa? Gemas. Itu kita harus memahami juga bahwa itu different phases of our lives ya. Jadi misalnya gini, if there is a stigma attached ya, pasti yang first reaction tuh kita pasti sedih. Iya. Sedih, bisa marah, kita bisa reaktifnya, we can react really quickly kan, karena it hurts us gitu. The main thing is we don't need to react at that point of time secara langsung. Itu to be honest, aku lama banget belajarnya. It took me a lot of time to not react. Awal-awal aku very shy. I think my people who know me also know aku sangat reaktif gitu kan. Kalau trigger kayak apa itu, I need to prove my point. But that's not exactly the right way to do it. The first thing is, as I said, kita tuh harus memahami di kita, are we really happy or not? Yang tadi saya sebut, saya single, belum punya anak, belum married, tapi I'm not worried gitu. Ya. Mungkin dari orang lain yang kamu nanti ke depannya gimana atau apa? Iya. Ya kan? Benar. Iya, nanti you'll be lonely, you'll be that. Nah, itu fear yang di-input ke sistem kita. Sebenarnya kita nggak fearful sama sekali juga, ya kan? The first thing I think we need to do as women ya, itu harus kita establish dulu. Okay with the situation at this point, yes or no? Kita harus really stay grounded karena itu kayak entering the boxing ring kalau kita keluar rumah, attend somebody else's wedding, friend's wedding, ataupun acara keluarga yang lain atau gimana. Of course, right now it's COVID, it's not possible. Tapi yang penting kita grounded dulu, ya. Are we okay in that situation or not? Truthfully, kita harus jujur sama diri sendiri. Kita nggak bisa main-main. Kita mau bohongin orang lain, oke, tapi kita nggak bisa bohongin diri sendiri. So the first thing is establish what you are inside. Are you happy in that situation or not? If you're not happy, that's a problem. Karena nanti kena tonjokan dari luar sebagai stigma, kita nanti drop emotionnya down. Kita merasa pressurized. We feel embarrassed. It has to start from here. So we need to work on that gitu. Kenapa? Karena apapun keputusan kita, kelemahan kita, our strength, our weakness itu hanya kita yang tahu. Ya kan pribadi. Apapun decision kita, apapun yang kita akan take on to our lives, itu konsekuensinya yang akan face kita juga. Iya kan? Apapun yang kita want to try, we want to go ahead with this. Ya, kita harus dengerin juga feedback dari at least the people who care for us. Ya kan, people who care for us, our family, those who have husbands, have children. Kita harus paham bahwa mereka juga care sebenarnya. They love us and they care for us. Ya, but they don't know what we are feeling. Ya kan. So the thing is,
listen to their feedback, tapi berkomunikasi juga, ini loh, my feeling seperti ini, my thoughts are seperti ini. So when I face those situations, awal-awalnya aku sangat-sangat reaktif gitu, awal-awal banget yang kayak, you know, when I was facing this. But as time went by, I did two things. One, I stepped back, kalem dulu. Okay, you know, this is again another thing. Remind myself, I'm actually doing well, I'm fine, I'm okay. And then I communicate with the person and I said, okay, you know, whenever the time is right, my heart is open, my mind is open, let's see. I leave it to the universe. Udah, simple. Karena apa? Terlalu banyak kita meng-explain yang ke orang-orang yang they don't matter to us as much, they're not in our inner circle ya, bukan doesn't matter, tapi in our inner circle, kita nggak butuh over-explain ourselves. Tapi yes, kalau family, keluarga, itu kita harus cari waktu yang tepat dan berkomunikasi sedetail mungkin bahwa I'm actually okay. My parents, misalnya keluarga saya ya, orang tua saya, kakak adik saya nggak pernah pressurize, karena kenapa? Saya udah berkomunikasi. Mereka kan betul. Ya kan, jadi there's no pressure. Pressure from outside people, iya. Pressure from society, iya. Pressure from community, iya. Tapi my own key people tuh saya udah jelasin kepada mereka sebenarnya I'm fine. Nah itu. So this is some of the ways that you can tackle it lah ya. Ya, karena banyak banget dari gara-gara perkembangan dunia digital saat ini Kak Shanti gitu, banyak perempuan-perempuan itu makin insecure. Karena terlihat dari kayak misalnya, aduh, misalnya gini deh. Kadang-kadang nih ya yang membuat perempuan itu sulit untuk bisa maju, untuk sulit mengejar mimpinya, itu karena tidak ada dukungan juga dari sesama perempuan, betul? Gitu kan? Kayak misalnya gini, aku tampil cantiknya ya gini misalnya gitu, walaupun wajahku kotak kayak orang Batak, tapi aku memang begini gitu. Banyak orang bilang kayak gini, Ti, mungkin lo akan jauh lebih cantik kalau misalnya rahang lu ditirusin. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Atau misalnya ada nggak yang kayak misalnya, aduh kamu tuh kayaknya lebih cantik deh kalau misalnya jilbabnya tuh yang begini nih, misalnya gitu, yang agar supaya pipinya tirus. Pernah ada yang begitu? Pernah pasti. Atau misalnya kamu tuh sebenarnya cantik asalkan kulit kamu tuh putih. Ayo, ada yang insecure nggak? Tuh, ternyata jawabannya banyak yang pernah. Terus kayak misalnya apalagi, hidung kamu terlalu rembes kayak aku, Kak Shanti. Kak Shanti kan hidungnya tinggi ya. Tuh, kalau dari samping tuh Kak Shanti kelihatan, kalau aku nggak kelihatan, Kak. Itu. Ini nggak kelihatan, Kak, rembes, Kak, hidung, Kak. Ini kalau pakai kacamata tuh jatuh mulu ke sini, Kak. But you can still smell the beauty of the world. So of course. Itulah keuntungan memiliki lubang hidung yang besar, ya kan? Karena kita bisa mencium udara lebih banyak, bukan begitu? Nah, jadi makanya buat banyak banget nih. Dan bagaimana caranya Kak Shanti? Pasti kan Kak Shanti gemes banget nih. Kenapa sih kok sesama perempuan bukannya saling merangkul, saling menguplift gitu ya, saling menyemangati, tetapi malah semakin merendahkan dan merasa bahwa kehidupan ini kamu sama aku kompetisi loh. Kayak gitu kan kebanyakan. Bagaimana cara Kak Shanti menghadapinya? Yeah. Actually, it's not just between women to women, it is also between men to men and men to women ya. Ini feeling of insecurity, jealousy dan segala hal ini tuh ini memang part of what bukan karena social media atau karena media. Yes, karena social media terhighlight, tapi ini adalah situation yang I think as far as we can backtrack humanity itu masih sampai saat ini tuh masih berjalan. Karena kenapa? Karena kita sendiri merasa kita imperfect. That's why that whole thing has happened. Of course, nothing and nobody is perfect in this world. Bayangin, kita 7,9 billion population in the world ya. 7,9 billion population. Nggak ada satu orang pun yang replika, duplikat kita masing-masing. Kita hanya satu unique piece. That's it. Percaya deh, aku ada kembaran. Bedanya 15 menit ya dia di India saat ini. Yes. She's a mother of 3 children. Ya, aku sebagai career woman, she is a homemaker. Kita kembar. Orang tuanya sama, upbringingnya sama, kuliahnya sama, boarding schoolnya sama, teman-teman grupnya sama. Tapi we're completely different in terms of how we perceive life. Ya, what I'm saying is we are 7.9 billion population. We are one piece. There is nobody like us. Itu yang kita harus remind ourselves dulu. Semuanya ada strength, semuanya ada weaknesses. Nggak ada yang 100% perfect in their lives. Biarpun itu si A, si B, si C, si D.
we have to understand ourselves dulu, kekuatan kita tuh di mana, strength kita tuh di mana. Oke, kulit saya gelap, tapi saya canggihnya di sini ini. Oke, hidung saya nggak semancung, tapi my good qualities are ini. The problem is we ourselves sometimes we don't have self-compassion, self-appreciation, Ya. self-forgiveness. Of course kita nggak perfect ya. Of course kita we are not 10 on 10. Tapi kita gampang maafin orang lain, tapi kita nggak maafin kita sendiri gitu. Betul. We have to know what is our strength, what is our weaknesses. Kita paham juga weakness di kita tuh seperti apa. Misalnya aku tuh kalau masak-masak apapun ya itu rasanya nggak enak, nggak ada yang senang masakan saya gitu. Of course, heboh-heboh gimana pun, I mean there are so many weaknesses. Itu aku kasih cuman hal-hal yang funny and lucu, tapi many things I'm not good at. I'm very reactive. Aku marahnya cepet. Aku biar meditasi berapa tahun pun kayak apa namanya, aku reaktifnya. I wish I was less angry as a person sometimes. So there are so many things that I'm not happy with myself. But there are so many things I'm very happy with myself. Yang penting kita get in touch with that dulu supaya yang tadi saya bilang mau kena tekanan dari luar, mau di compare, mau ada jealousy, mau ada insecurity, kita tuh nggak tergetar sampai kita break point gitu, become to a breaking point. Yes, we are shaken up, we are human beings. Pasti kita sedih, pasti kita nangis, pasti kita merasa kayak oh my god, am I that bad? Oh my god, it's bound to happen. Tapi we don't lose the basic appreciation of kita tuh sebenarnya 1 in a billion. We have good qualities ini. We have our not so good qualities ini. But I'm actually great because I'm the only unique piece of my own kind. You know. So it's not about it starts with here. Apapun, saya kasihkan cerita about my twin sister, kembaran saya. Yeah. She's a mother of 3 kids, but she's happy. Her life starts and ends with her family. That's her happy point. Of course, there are days yang keras, yang of course it's susah, but it's just who you are, what you want, what makes you happy. Yeah. You are in tune with yourself. Udah, mulai dari situ aja dulu. Nah, jadi cara ngadepinnya ternyata adalah untuk bisa memberikan apresiasi terhadap diri sendiri. Misalnya nih, jadi kalau kata Kak Shanti, kalau misalnya kamu sekarang ini insecure gara-gara misalnya kulit kamu nggak putih, tapi ternyata kamu IQ-nya misalnya 300. Ya kan? Kamu akan bisa menciptakan pesawat dengan tenaga misalnya air, misalnya gitu ya. Karena kamu smart, of course. Misalnya kamu misalnya kamu memiliki pengetahuan apapun, kamu tuh jadi tahu gitu. Coba menurut Kak Shanti gitu. Jadi yang kamu perlu perhatikan adalah kamu tuh bagusnya di mana saat ini. Misalnya kayak Kak Shanti tadi, aku misalnya walaupun kerja di mana-mana tapi aku nggak bisa masak. Siapa di sini yang bisa masak? Ayo. Siapa tahu gara-gara masakan kamu, jangankan jodoh yang datang, ya enggak? Mimpi jadi kenyataan, punya restoran sendiri itu bisa terjadi. Betul? Betul. Siapa tahu jodohnya malah ngemodalin. Betul? Betul. Gitu. Jadi optimis aja. Nah, karena banyak banget mimpi-mimpi yang ada di Indonesia, apalagi perempuan-perempuan. Di sini tolong dong tulisin mimpi kamu di sini seperti apa aja sih mimpi kamu. Coba. Kak Shanti sama aku pengen tahu, kamu mimpinya jadi apa? Boleh juga diaktifin kameranya, boleh. You are beautiful as you are, ya. Karena seperti yang Kak Shanti bilang bahwa ada lebih dari 7 billion people ya around the world. Gitu, lebih dari itu, dan bahkan di Indonesia itu perempuan di Indonesia itu jumlahnya ada 31 juta orang. Berarti kamu cantik apa arahnya? Silakan mimpinya pengen apa, punya perusahaan sendiri, menjadi guru, membawa berita apa nih? Gosip atau apa? Iya kan, membawa beritanya tuh apa? Pengen punya pulau sendiri luar biasa. Bu Susi Sukma ya, tepuk tangan buat Bu Susi Sukma. Ini dia katanya Kak Shanti dia pengen punya pulau sendiri katanya. Wow. Ya, mantap. Nggak apa-apa sih, memang tiap tahun kita kehilangan pulau, tapi nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu Bu Shanti yang bisa merawatnya. Ya. Berikutnya jadi presiden. Amin. Amin ya Kak. Karena memang di politik itu ternyata cuma 17% diduduki oleh perempuan saat ini guys. Jadi di Indonesia Kak, hanya 17% jumlah perempuan yang mampu untuk masuk ke dunia politik saat ini. Amin. Mudah-mudahan jadi presiden. Dan untuk itu banyak yang mengibaratkan mimpi seperti emas, Kak.
Ya. sesuatu yang begitu berharga dan penting dalam hidup mereka. Ada juga yang menganggap mimpi sebagai tujuan hidup mereka. Nah, untuk Kak Shanti, menurut Kak Shanti, mimpi itu apa sih? Coba jelasin. Aku senang banget lihat kan when you're typing what is your dream, ada yang bilang mau jadi presiden, mau punya pulau. I would say a dream is a dream. It's your dream. Itu it's your own wish. So own it. As long as kita nggak sakitin hati orang lain, kita nggak yang mimpi yang enggak yang ada impact on somebody else's life. That's not good. But if it's your dream, I would say dream big. Ya. Dream big, but take small steps to achieve them. Ya. Karena itu pasti one step at a time. Kalau kita mau buru-buru, oh my God, it's a dream. This is what I want, and we rush through, we won't get there. Dream big, but take small steps. It's one step at a time. Dan jangan lupa kita kan gini ya, Mbak Tiara ya, at different stages of our lives, maybe mimpi kita beda gitu. Sebagai remaja, kita maunya hal-hal yang beda, ya kan? Yeah. Kalau kita di usia 20-an, we want something else. Udah 30-an, kita dreams-nya beda lagi. Ya kan? Ada juga yang di sini kan ibu rumah tangga, ada yang student, ada yang career woman, ada yang wants to own an island. So we all have to first understand that at different phases of our lives, itu we will want and dream different things. And that's okay. Yang penting kita full awareness, full consciousness bahwa this dream is something to make me happy. Jangan kita pikir sakitin hati orang lain. Yeah. Ya, itu yang pertama. Nah, I would say for my own self, many things that at different phases of my life, I want different things gitu. Tapi for myself, at this point, yes, to stay healthy for my loved ones, for me, it's very important. COVID has taught me the value of good health. Jadi a lot of things that I want to make sure my loved ones are okay. For me, of course, professionally, I want to be able to bukan cuman reach a successful stage, tapi be able to influence and help other people. Amen. Karena itu yang bikin saya tuh sangat-sangat kayak purposeful. I have a purposeful life gitu. Amin. Ketiga, definitely spiritually ya. Aku nggak bahas kayak apa gitu, tapi spiritually I want to have more knowledge. Aku pengen aku pengen kayak get in touch with me. Jadi aku sometimes tuh travel makes me happy to make me realize a lot of things about spirituality because it touches me differently gitu ya. Meditasi, saya udah meditasi dari usia 12 tahun sampai saya sekarang 42 tahun. Aku meditator sebenarnya. And that helps me a lot to touch base with my spirituality. So that's also one thing I really want to do. Ya kan? And of course, in my personal life, I hope that one day I have a life partner, who can actually not be threatened or intimidated with my position or my ability to do things. Tapi as I said, as men and women, it's people sometimes stigmanya, oh independent women maunya her own way all the way gitu. Enggak, menurut saya itu enggak. Itu definitely a relationship between a man and a woman is equal effort. Yeah, it's effort on both sides. It is a non-stop effort. It is a continuous effort sampai kita meninggal dunia ini, itu non-stop effortnya. So it's a both way, it's a two-way street. So I would, again, my dream is to to have everything balanced, my happiness, my hobbies, my travels, but more than that, it's just at different phases of my life to be more in touch with what I'm dreaming. Jadi mimpi itu penting banget, tapi big dreams and small steps. Nah, big dreams and small steps ya. Jadi kamu boleh punya mimpi yang sebesar-besar apa, tetapi harus melewati jejak langkah atau step-step yang mulai dari bawah dulu. Biar tetap legowo ya. Biar tetap tawadu. Apa ibu-ibu? Tawadu. Apa ibu-ibu? Tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati gitu ya. Baik. Banyak sekali juga mungkin tadi yang kita juga harus mendoakan ya teman-teman Kak Shanti agar supaya ke depannya akan mendapatkan partner in crime yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Shanti ya. Waduh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang betul-betul bisa menjadi partner ya. Bisa menjadi Kak Shanti lebih semangat dan bisa benar-benar membuat Kak Shanti juga pasti gitu ya.
Doain ya guys, itu adalah mimpi Jangan Tasya. partner in crime, kita nggak pikir crime, kita partner in living a good life gitulah. Good crime, good crime, good crime, gitu. White crime, it's like a white lie, maybe ya kan gitu. But anyway, tampaknya mimpi itu banyak ya. Mudah-mudahan juga Kak Shanti bisa menginfluence banyak orang, terutama tentang bagaimana kita menjaga kesehatan dan juga memaksimalkan potensi kita di tengah-tengah pandemi pada kesempatan kali ini gitu ya. Apalagi para perempuan-perempuan saat ini terbatas banget. Siapa di rumah udah pada bosan ini para perempuan, ibu-ibu, silakan aja langsung komen di bawah ya. Kira-kira bosannya gara-gara apa gitu. Iya, aku juga pengen dapat partner yang kece luar dalam. Waduh, gurih nih, ya kan gitu. Kecenya luar dalam, Kak. Mana bosen sih ada Tiara gitu. Gak ada duit katanya, gak ada duit, bosen. How? Bosen gak ada duit ya kan. Aduh, duit itu membantu beberapa hal, tapi definitely orang punya duit pun bisa bosen juga loh. Bener. Sekarang orang punya duit aja pada kenyataannya nggak dapet rumah sakit ya Kak. Iya. Tuh, udah paling pasti. Jadi punya duit itu tidak selalu membawa Anda kebahagiaan, tetapi bisa juga, ya sebetulnya bukan duit sih, tapi laki atau keberuntungan ya Kak. Ya kan? Kalau lu laki terus mah, beruntung terus mah, insya Allah ada aja. Dan berikutnya, bro, semoga kita selalu bersyukur, bosen ngejomblo ya Allah. Jomblo berarti pilihan, mendingan single guys. Nah, ya. Yeah, it's a good space, you know. I'm single. I do what I want to make myself happy. Small things padahal ya, nggak usah pikir oh ya suami saya udah makan atau belum, anak saya. Jadi saya tuh single tapi kayak I'm happy right now. It's gimana ya? It's just something you need to have a conversation with yourself at this point. Gitu. Just that, you know. Benar-benar kita butuh partner yang mau mendengarkan kita gitu ya Kak ya. Ya gitu Kak. Aduh gemes deh. Nah berikutnya nih Kak. Kak, kadang-kadang ada banyak banget hal-hal yang menghalangi kebebasan perempuan untuk mengekspresikan apapun. Betul? Betul. Ya kan, kayak misalnya aku ingin begini, aku ingin begitu, tapi nggak bisa-bisa gitu kan, karena ada halangan dari mertua, halangan dari pacar, halangan dari kakak, adik, teman, sahabat dan sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita bisa hal-hal apa aja sih menurut kakak nih gitu yang menghalangi kebebasan kita sebagai seorang perempuan gitu sebetulnya untuk bisa mengekspresikan apa yang kita punya. Ya, itu interesting question ya, Mbak Tiara. Kenapa? Karena di sini ada dua faktor ya. Yang satu eksternal, yang satu internal. Yang tadi Mbak Tiara benar bilang kan, sometimes external factor tuh lack of support dari keluarga kita juga gitu kan. Betul banget. Kita nggak ada support dari mereka untuk keputusan kita seperti apa gitu kan. Misalnya sometimes husbands are not supportive, sometimes ya in-laws are not supportive, sometimes friends juga kayak teman-teman juga kayak ide lo seperti ini, kurang kece, kurang wah gitu ya kan. And that does make our confidence drop ya. Jadi yang satu external factor is memang it's something that hits us ya. Tapi if we are determined, kalau kita tuh benar-benar kita udah determined banget. I have a personal story that I will share a bit later. But what I'm saying is, first you need to know, you have to determine dulu. You know, what is it that you want? Yeah. Why it is that you want that? Kenapa sih sebenarnya it matters so much to you tuh kenapa? Yeah. Yeah, and be able to communicate with your loved ones. Kenapa? Because they are your loved ones. They are the inner circle, keluarga kami, husband, wife, siblings, anak-anak, teman, itu inner circle kita gitu kan. Jadi it's very, very important to communicate with them what you think and feel. Kita nggak boleh takut untuk komunikasi dengan mereka. Kenapa? Yang penting respectful communication. Respectful. Kita bukan komunikasi karena kita mau argue atau mau berantem atau mau apa, enggak. Respectful communication bahwa this is why I want it so badly. This is what I want to achieve. This is what I want to do. And your support will really help me gitu. Tapi kan Kak, kalau misalnya kita ngomong sama orang-orang itu baik yang internal atau eksternal kita kan kadang-kadang mereka tuh langsung kayak ngebantah gitu loh Kak keinginan kita. Betul. Gitu kan. Kadang-kadang kita tuh kayak misalnya kamu tuh jadi malah kayak diposisiin kayak gini, kamu tuh kenapa sih nggak pernah mau dengerin kita gitu ya, kamu udah ngerasa pintar sekarang, aku tuh orang tua kamu, aku makan nasi duluan dibandingin kamu, atau pernah kayak gitu. Atau misal kayak mertua, kamu tuh tahu apa gitu kan segala macem. Nah
bagaimana sih Kak gitu ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang menentang kebebasan kita untuk berbicara? Iya, Apa yang harus kita lakukan? pasti. Itu pasti, I will share with you my story juga. Itu pasti akan ada. Tapi yang penting di situ juga adalah yang tadi saya sebut. Kalau external factor, biarpun itu orang dekat ya, family, inner circle kita, Ya. yang penting kita harus ini juga, kan aku tadi bilang ada 2 faktor, yang satu eksternal, yang satu internal. Internal Ya. factor kita kalau nggak strong, kita pasti tergetar. Seperti self doubt ya. Ya. Atau enggak sih, gue sebenarnya mampu atau enggak sih, gue bisa atau enggak sih, itu udah self doubt, udah Iya, that's dangerous for us to face them. banget. Kan tadi Mbak Tiara tanya how do you face them, yang pertama to face them kita nggak boleh ada internal issue dulu, self doubt, unawareness, kita maunya apa sih sebenarnya, kenapa sih kita mau ini gitu, negative thinking, kita sendiri negative thinking, nggak ada positive thinking, mau kita jelasin ke orang luar seperti apa gitu kan. Self blame, oh iya ya kemarin itu aku udah coba ini gagal, aku udah coba itu gagal, udah self blame lagi kayak kurang pede, no compassion, no self acceptance gitu. Itu hal-hal itu yang kita harus tackle duluan sebelum kita tackle inner circle kita, orang lain gitu, biarpun siapa in our inner circle. Jadi 2 faktor itu kita harus benar-benar understand dulu ya. Misalnya nih, aku ada cerita ya. Aku balik dari India, saya balik dari India 12 tahun yang lalu ya. Sebagai Indian family, my family business tuh bukan tekstil, bukan karpet, tapi asuransi. Biasanya orang India karpet ya. Benar. Kita asuransi gitu. Padahal background di kuliah saya, biarpun itu bachelor's atau master's degree, itu saya business management, yes, tapi lebih banyak ke lebih mendalami advertising, copywriting, dan creativity. Oke, pas balik ke Indonesia seperti family business, karena suku kita tuh trading, suku business people gitu, business minded traders ya. Itu sifatnya udah, anak-anaknya mau ke luar negeri belajar dimanapun apapun balik lagi ke family business. Jadi backgroundnya di kuliah di university apapun nggak masalah, terserah. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti udah secara sistem yang berjalan beberapa puluh tahun itu pasti definitely is part of our system juga gitu kan. Nah, biarpun asuransi itu not really because it's not advertising, it's not creativity, it's not those things, you know. Aku kebawa, yes, senang juga karena family business tuh jangan lupa anaknya bos lagi, comfortable banget, itu comfort zone banget kan. Itu jadi comfortable, sometimes comfort zone itu becomes very comfortable. Sangat comfortable. 8 tahun aku di family business gitu kan, di family business 8 tahun gitu. Tapi I came to a phase where aku merasa stagnant karena staff di kantor pun udah beberapa puluh tahun sama family business kita, jadi tuh nggak ada challenge. Menurut saya tuh, oh my god, I'm not feeling challenged, not feeling creative, I'm not feeling bahwa it's my highest potential. Ya kan, aku potensinya tuh luar biasa sebenarnya, tapi I'm not feeling all of that gitu. Imagine 8 tahun, kenapa? Karena comfort zone ya, duitnya oke, family business lagi, mau apa udah tinggal ya extension bilang ini diatur gitu kan. So we do get comfortable. Tapi one fine day aku bangun tidur kayak I don't want this anymore. I don't want this anymore because I don't feel challenged. Ya kan? Nah, bayangin. Kalau mau bawa topik ini kepada kakak adik, bapak, terus staff-staff yang karena family business, jangan lupa kita, my brothers juga ada responsibility di family business, ya kan? Saya pun ada responsibility satu segmen di family business. Imagine, mau bilangnya apa sebagai Shanti Tolani nih? Oke, I don't feel challenged enough, I don't feel creative enough, I want to go out of family business. Sinetron drama nggak sih? Nggak ada. Terus yang kita of course dong, aku siapin dulu nih. Wah, yang pertama, am I sure I want to leave the family business? I'm asking myself dulu sebelum aku face my father, my brothers, my staff, my team, my dida. Tanya dulu, am I sure? Number one. So what I did, aku kan anak zaman 70-an ya. Jadi aku sering catat-catat diary. I took my diary, aku catat dulu. Ya, this is going to help everybody.
what is it that I don't want anymore? Mulai dari situ. Apa sih yang aku benar-benar nggak mau lagi? Aku nggak mau merasa stagnant. Aku nggak mau merasa non-creative. Aku nggak mau lagi merasa bahwa my potential tuh nggak, I'm not reaching it. I don't want to be too comfortable anymore. Oke. Nah, terus aku catat next step. Kedepannya apa ya? Gue mau ngapain nih? Do I know what I want to do? I don't know. Do I know what options I have? I don't know. Do I know bidang apa? Udah 8 tahun di sini, udah family business, anaknya bos lagi, udah gampang semuanya, udah diatur. What's going to happen when I look out for a job elsewhere? Nah, aku catat nih, what are my fears? Aku catat dulu, okay, I'm afraid of the unknown. I'm afraid to do this. I'm afraid to do that. Aku catat dulu, okay, itu fear-nya. Kenapa? Karena itu akan definitely muncul pas kita ngobrol sama yang our inner circle, ya kan? Third step, okay, I know what I don't want anymore. I know apa yang akan bikin saya takut gitu ya, luar biasa. Okay, sekarang aku tulis next step-nya. What is it about me that I'm so confident that I can still survive? The outside world, aku catat, okay, my confidence, my ability to speak, bahasa juga bisa, Inggris juga bisa, okay. My ability to adjust to a situation, misalnya dari kantor space yang aku staffnya ada 20 staff under me, mungkin aku dapat space di I don't know, my next job could be a small space. So I wrote down all the things that I'm good at. I'm very good at this. Aku definitely bisa handle ini. Ya kan? Baru aku udah siap nih. Oke, siap mental. I know what I don't want. Then I approach my family. Bayangin, itu kayak sinetron drama Bollywood. Ya, why? What happened? What do you need? What's wrong? It's a big story. Because why? Coming out of a family business means giving up everything. Let's not even get to that. Itu giving up family business means udah nggak ada lagi. Kamu nggak, you are not part of it. That means you give up a lot of things. It's not a small decision ya. It's not a small decision to get out of something, to get into something yang kamu nggak tahu juga maunya gimana dan apa. Dan terus you want to justify gimana? Of course mereka stres karena of course they care about me. They are my parents. They also care about the fact that kamu tuh mau ngapain aja. Ya kan? Definitely it's not an easy situation. Ya, tapi because I know my strengths, I know already in my back end tuh aku benar-benar udah sure banget, baru aku approach kan. Nah, yang saya minta adalah, of course they think differently, I think differently, ya. But I told them, okay, kita kan nggak setuju nih, saya 6 bulan deh, ya. Give me 6 months. Let me look for an opportunity. Let me see how I do. Let me see what life is outside this family business. Let me just take a look at what I can do. If 6 months is not enough, nanti I will come back. Kita revisit lagi conversation ini, gitu. Tapi please support me, at least kasih saya waktu. Jadi kita ada win-win situation, gitu. Beberapa kali memang susah, tapi yang penting komunikasi dengan benar-benar open heart. Open heart, open mind, jujur aja dari inside to outside. You're honest with yourself, you're honest with them. And my family bener, okay, 6 bulan, that's it. Baru aku cari, okay, dapat opportunity di Asian Games, baru dapat. And it's not easy ya. MMA itu bukan langsung, oh keluar langsung dapat opportunity, enggak. Banyak, so many rejections, so many sampai nangis juga. Oh my God, I thought I would get in so many interviews, tapi nggak jadi juga. So many things happened. It's not easy. Tapi yang penting kita konsisten, determined, kita pokoknya we need this, we want this, and go ahead with this. So what I need us to do as women, we will always face troubles. Tapi please just be sure of yourself, your own capabilities, your own potential, your own dreams, mimpi apa, it's your own gitu. So own it. Yang penting jangan sakitin hati orang lain, in a respectful way, approach that gitu. But it's possible. It's difficult, tapi it's possible. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Shanti. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Shanti. Ya. Begitu banyak perlawanan atau bahkan bukan perlawanan, tapi lebih tepatnya taktik-taktik yang bisa membuat kamu jauh lebih terinspirasi mengenai bagaimana caranya untuk bisa menyelaraskan stigma-stigma yang terjadi di dalam kehidupan kamu seperti yang tadi Kak Shanti alami. Nah, karena keterbatasan waktu Kak Shanti, untuk itu nanti Kak Shanti akan kembali lagi, tapi untuk sebelum Kak Shanti kembali lagi, kita tepuk tangan dulu dong buat Kak Shanti semuanya.
Terima kasih. Dan iya, karena keterbatasan waktu, dan untuk itu buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Shanti, kami persilakan untuk bertanya kepada Kak Shanti, tapi yang pasti nanti pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu dan akan kita jawab nanti ya, mendekati akhir-akhir acara, karena setelah ini kita akan langsung masuk dulu ke kuis. Gimana, sudah siap untuk ikutan kuis? Wah, terima kasih banyak Kak Shanti ya sudah ngobrol-ngobrol sama kita berkesempatan sore hari ini. Dan untuk itu nanti kita akan balik lagi ke Kak Shanti. Terima kasih banyak ya Kak. Kita akan langsung kuis dulu untuk sementara ini. Buat teman-teman, are you ready buat kuis? All the best. All the best. Thank you so much everyone ya. Udah banyak banget ini yang pengen ikutan. Dan untuk itu buat teman-teman ya, kita akan langsung saja ikutan kuis, yaitu adalah audiens diharapkan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saya. Dengan format caranya gampang banget, jadi kawan puan silakan aja langsung menuliskan jawaban kamu. Jadi caranya gini, kolom chat kamu tuh dengan format nama, domisili, habis itu jawabannya langsung 1, 2, 3 jawabannya apa, karena pertanyaannya nanti akan langsung saya kasih 1, 2, 3, oke? Jadi jawabannya sekali lagi caranya gampang, nama, koma, domisili sama dengan jawabannya apa, oke? Kita langsung aja masuk ke kuis. Ini hadiahnya adalah berapa, Bro? Hadiahnya adalah Rp150.000 ya. Oke, untuk itu hadiahnya Rp150.000 buat 3 orang pemenang ya, masing-masing mendapatkan Rp150.000. Sebutkan minimal 3 kanal yang ada di website parapuan.co. Nah, silakan di kolom chat aja tulisnya ya. Itu nama, domisili, dan juga jawabannya apa saja media sosial yang dimiliki para puan. Tadi saya udah cerita tuh. Terus jadi caranya adalah nama, domisili, sama dengan jawabannya 3 langsung. Jadi misalnya sebutkan minimal 3 kanal yang ada di website parapuan.co. Misalnya ada wellness gitu ya, and the bre gitu. Terus yang kedua jawabannya langsung aja gitu, jadi nggak pakai spasi. Oke guys? Jadi misalnya ada Desi Bandung, Instagram, TikTok, Facebook. Nah itu kan jawabannya baru nomor 2. Nah ya. Nah, nanti kalau misal kamu sudah menjawab pertanyaan itu, 3 pertanyaan tadi, jawaban yang paling benar akan kita langsung pilih, jawaban pertama paling benar yang kita langsung pilih, nanti akan mendapatkan hadiah Rp150.000. Tepuk tangan saya lagi untuk arisan para puan pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu, ya, kepada semua rekan-rekan, kita akan langsung saja. Ini kan tadi juga ada slogan, segala macam. Untuk itu, guys, oke, tampaknya sudah ada informasi, kita akan memilih aja ya. Ini ada 3 audiens yang memang sudah kita pilih untuk bisa ikutan according to me, yaitu adalah menceritakan secara sebentar gitu ya, karena masing-masing orang itu hanya memiliki waktu 3 menit saja untuk cerita apa aja stigma yang telah kamu dapatkan atau bahkan kamu alami pada kesempatan itu, dan bagaimana cara kamu menghadapinya dan hasilnya seperti apa sekarang. Jadi saya pengen ketika kamu cerita, kamu juga sudah mendapatkan achievement-nya. Jadi silakan aja langsung raise hand ya, dan langsung saja dihubungi. Siapa ini yang kita pilih? Boleh tim dari Kompas Group, dari para puan, untuk bisa memilih rekan-rekan yang memang akan kita obrol bareng-bareng untuk according to me, silakan. Baik, saya akan menunggu terlebih dahulu. Oh, Natania nih, waduh. Halo Natania, are you ready? Halo, selamat sore Natania. Sore Kak. Mana dia nih Natania nih? Waduh. Aku. Oh iya. Hai Natania, where are you right now? Di mana kamu sekarang, sayang? Aku baik Kak. Di mana sekarang? Di Bogor. Aku di Bogor, dari Bogor. Wih, di Bogor. Sekarang kegiatan kamu apa aja, sayang? Kan sekarang school from home ya. Ya. Jadi belajar dari rumah, belajar online. Oke, kalau kakak boleh tahu, kamu usianya berapa, sayang? Aku masih 15. Lagi gurih-gurihnya ya, 15 tahun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Coba deh, kamu coba ceritain stigma apa sih apalagi kan kamu sekarang generasi Z ya. Sebenarnya stigma yang tertanam gitu kalau untuk anak-anak generasi Z tuh seperti apa sih, sayang? Boleh diceritain nggak stigma apa? Jadi gini, misalkan kan karena aku SMP kan pasti banyak banget kan organisasi sekolah. Ya. Terus
Jadi setiap tahunnya itu pasti ada tuh yang namanya pemilihan ketua dari setiap organisasi itu. Ya. Dan kadang kita ngomong pun ke temen misalkan, kalau misalkan tahun depan gue calonin jadi ketua organisasi itu bagus kayak. Nah, dari situ aja kayak, ih jangan deh, lebih baik cowok tahu yang mimpin. Kan kalau cowok yang mimpin tuh kan lebih tegas, lebih berwibawa gitu. Dan itu tuh walaupun ngomongnya sambil bercanda tuh tapi kena banget ke diri kitanya. Kok harus cowok aja sih? Apa cewek juga nggak bisa jadi pemimpin? Apa cewek juga nggak bisa mimpin? Gitu kan. Ya. Dan itu tuh parahnya bukan cuma 1 atau 2 orang. Hampir setiap orang yang aku sharing tentang kayak gitu, semuanya pasti jawabannya rata-rata kayak gitu semua, Kak. Dan apa pada saat itu yang kamu lakuin, sayang? Pas itu kayak, aku cuma mikir, oh jadi gitu sekarang tuh. Berarti yang harus mimpin suatu organisasi sekarang tuh berarti harus laki-laki aja ya. Kayak agak sedih sih, tapi kayak, oh ya udahlah. Tapi sekarang tinggal pembuktian aja. Kita nggak usah cerita-cerita. Kita tinggal pembuktian aja gitu, Kak. Oke. Nah, langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan atau kamu terus bergerak maju atau memang sampai detik ini kamu masih memiliki semangat yang sama? Maksudnya dalam artian kamu menurunkah semangatnya atau kamu udah go ahead aja, gue mau maju aja gitu? Kayak gimana? Kalau aku sendiri, kan aku kan pribadi yang nggak terlalu mikirin ya. Kalau orang ngomong ABC pun aku kayak, ya udah. Yang penting aku tetap pada keyakinan di diri aku sendiri. Aku tetap berusaha buat maju, buat ya udah. Mungkin itu kan aku nanya pendapat ke mereka. Pendapat mereka sama pendapat aku kan beda-beda. Jadi kalau misalkan kita beda pendapat pun, aku harus tetap maju. Aku harus tetap ngebuktiin kalau misalkan mungkin aku bisa jadi ketua organisasi tahun depan. Walaupun itu kemungkinan yang kecil. Karena banyak teman-teman aku juga bilang, katanya aku kurang mampu atau gimana gitu, Kak. Jadi ya udah terus aja tetap maju. Gini Beb, tadi Kak Shanti udah bilang sama kamu, sama kita semua ya kan, bahwa kita harus mengenali dulu di potensi yang ada dalam diri kita. Masalah kalau misalnya, kalau aku boleh saran ya, sebenarnya kalau bisa dibilang kalau misalnya banyak orang yang merendahkan atau bahkan memposisikan posisi yang kamu ingini itu adalah posisi bagi laki-laki, cuekin aja. Saat ini waktunya kamu untuk unjuk gigi. Generasi Z, yaitu adalah generasi di usia kamu itu, adalah orang-orang yang paling pinter, paling berbakat, paling bisa tahu kalau misalnya, oke, ini internet ini saya nggak bisa akses, saya mesti pakai apa ya, apps apa ya, segala macam. Bahkan generasi kamu yang bisa nolong kayak kakak-kakak ini untuk bisa menggunakan gadget atau laptop lebih canggih, betul? Jadi buat aku mungkin kamu bukan menjadi ketua organisasi di sekolah, tetapi mungkin kamu akan menjadi ketua organisasi untuk bisa megang komunitas yang mampu untuk bisa mencapai mimpi bersama-sama. Kita nggak akan pernah tahu alam semesta nyambut apa ya kan. Yang penting setiap hari jadiin impian kamu itu sebagai ucapan di dalam doa kamu dan tetap semangat. Oke? Aku yakin kamu bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Setiap orang akan ada waktu dan kesempatannya. Mungkin bukan sekarang, gali terus potensinya, tetap semangat. 15 tahun pasti bisa. Oke, sayang? Thank you so much. Tepuk tangan sekali lagi. Wah, semangat ya, sayang ya. Tetap semangat ya. Oke, kita akan next untuk ke cerita opini selanjutnya. Kita akan langsung saja menuju ke kawan puan yang satu ini. Oke, kawan puan yang satu ini, silakan. Siapa namanya, sayang? Sayang, itu jadi panitia. Intan Nofriza. Silakan Kak Intan Nofriza, silakan kasih tahu kamu domisilinya di mana dan usia berapa sekarang atau kerja di mana, boleh? Halo, selamat sore Kak Intan. Selamat sore Kak Intan. Halo. Hola. Halo. Hai Kak Intan, halo. Hola. Halo. Hola. Boleh di-unmute mungkin Kak Intannya, rekan-rekan dari KG Media. Nah, boleh di-unmute. Assalamualaikum. Halo Kak Intan, Assalamualaikum.
Ya Allah, suaranya belum ada, Beb. Bener. Boleh diapain begitu? Atau mungkin udah di-unmute suaranya? Oh, speakernya boleh mungkin ketutupan sesuatu di bawah nggak? Has been disconnected. Halo? Halo, udah kedengaran belum Nah, Kak? cakep. Oke. Intan, kamu ada di mana sekarang, Seng? Di kota Aku di mana? Bengkulu Kak. Wah, Bengkulu, tepuk tangan dong sekali lagi Bengkulu. Jauh kan? Enggak lah, deket kalau sekali naik pesawat. Sayangnya gara-gara Sejam. jadi jauh ya, gitu bener-bener. Oke. Aku mau tanya nih, kamu sekarang kegiatannya ngapain, Seng? Aku kerja di radio, ngeblog juga, ngepodcast juga. Nice. Terus gimana? Jadi dulu itu kan ceritanya pas sebelum nikah tuh sering dibilangin, katanya kamu ngapain kerja di radio? Kan di radio itu jam kerjanya nggak jelas. Kamu perginya pagi banget, kamu pulangnya malam banget. Nanti kamu nggak ketemu loh sama jodoh. Gitu Kak, dulu itu. Tapi sekarang udah ada jodohnya kan? Udah dong. Oh ya. Kalau memang sudah waktunya tiba, akhirnya ketemu juga kok. Tenang aja. Betul. Terus stigma apa lagi? Ya kamu akhirnya udah membuktikan sendiri kan bahwa hey, mau pergi pagi kayak mau masuk kantor pagi, sore, malam kayak atau bahkan gue jadi security sekalipun kalau emang alam semesta dan Tuhan sudah menunjukkan yang namanya jodoh buat saya akan datang dengan sendiri, betul? Betul. Dan pada kesempatan kali ini kamu masih di penyiar radio? Masih. Mantap. Ya, podcastnya apa dong? Nama podcastnya apa dong? Podcastnya Inokari. Inokari. Iya. Ada di Spotify pasti. INOKARI. Iya. Itu Spotify apa ya? Spotify. Podcastnya ngebahas tentang apa sih? Random sih. Kadang-kadang bicara yang berat-berat, kayak masalah keuangan ada, yang ringan-ringan masalah kehidupan ini juga ada Kak. Ya random lah. Sebenarnya sih nggak ada yang berat, nggak ada yang ringan ya, semuanya sama gitu. Mudah-mudahan podcast kamu karena sudah dikabarin ke teman-teman ya dan juga tersiar di seluruh dunia, mudah-mudahan podcast kamu berkembang. Siapa tahu ke depannya bagi kamu yang merasa mendapatkan bulian seperti tadi ya atau misalnya merasa dibandingin ya sebagai perempuan, lihat tuh buktinya. Intan aja akhirnya dapat jodoh. Tuh penyiar radio. Ya kan, gemes banget gue. Aduh makasih loh, suaranya renyah banget, kerupuk kali merengginang. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat Intan. Thank you so much Intan. Thank you for Kak. sharing with us today. And next kita akan langsung saja ke kawan puan satu lagi untuk bisa mendapatkan uang tunai sebesar Rp250.000. Siapa nih kira-kira yang akan cerita stigma apa yang pernah menempel dalam hidup kamu dan bagaimana cara kamu melawannya? Itu adalah Nina Syafa. Silakan Kak Nina Syafa. Waduh, kok merah doang? Dah, Mas Ispan. Oh iya, maaf. Thank you, Mas. Halo Kak Nina, apa kabar? Halo. Mbak, di mana mukanya, Mbak? Iya. Sebentar. Coba itu kameranya salah madep kayaknya. Iya. Iya. Jangan pakai jempol, ya kan? Iya. Nah, itu dia. Hai Kak Nina, where are you? Halo. Ini di Jakarta. Sekarang kegiatannya ngapain Kak Nina? Ini lagi WFH ya. Mantap. WFH. Bosan sih sebenarnya. Pasti, jangankan kamu, saya juga gitu kan. Iya. Soalnya ketemunya rumah kucing pacar. Bener, sama kucing terus nih jadinya. Oh, ada kucing juga, Kak? Ada. Lagi dengerin di samping. Oh, lucunya. Acu ya kan. Untuk itu Kak Nina, nih kira-kira apa kamu saat ini kerja di bidang apa atau di perusahaan apa, Seng? Aku di tax consultant kebetulan. Jelimet banget hidupnya. Iya. Stigma yang yang melekat banyak banget sih sebenarnya. Kebetulan kan aku sekarang umurnya udah 32 ya. Dan dari keluarga sendiri tuh, keluarga besar sendiri kayak udah pasti banyak sih yang kayak nanyain, kenapa sih nggak nikah-nikah, mau nyari apa lagi gitu. Kenapa sih nggak nikah-nikah? Kamu berapa umur kamu? Umurnya 32.
Iya, baru 32. Aku Iya. lihat Kak Shanti 42 aja masih santai begitu, masih bahagia. Iya, tadi nanya sama dengar Kak Santi sih jadi kayak lebih ini sih, lebih confident lagi sih. Karena Asli. emang karena apa ya, banyak banget yang kenapa sih nggak nikah-nikah gitu kan, udah punya apa lagi, terus ketika pengen lanjut ke kuliah lagi, itu kayak semuanya pada nentang gitu loh. Sebelumnya kuliah lulusan apa, Sayang? Aku di komunikasi, S1, S2? S2. Wow, ini kali ini mau lanjut lagi S3? Ngambil psikolog sih pengennya. Mantap. Ngajarin neuroscience, guys. Bagus, Iya. psikolog sama neuroscience tuh bagus. Terus, jadi Iya, permasalahannya adalah itu ya, stigmanya adalah kapan kamu mau nikah. Iya, kapan itu yang pertama sih, kapan mau nikah. Terus kalau di lingkungan kayak temen-temen gitu kan, hampir semua temen seangkatan aku tuh kayaknya udah pada nikah, bahkan udah punya anak 2 kayaknya. Terus, pada apa ya, kayak, mau ngapain sih, malah digosipin yang enggak sih, sampai ya kayak gitulah, Pernah dibilang lesbian nggak? banyak. Nah, kan? Terus Aku juga pernah kayak soalnya, aku nggak iya, berani, terus katanya, "Ih, kamu tuh main sama perempuan mulu deh, pasti kamu lesbian." benar, terus kayak dibilangnya kayak nggak butuh cowok, kayak gitu-gitu kan. Padahal kan kita sebenarnya karena aku juga ngelihat, nyari pasangan tuh bukan kayak apa ya, yang bisa nganterin kita ke mana-mana, yang bisa aku lebih kayak nyari partner yang emang nyambung di, pola pikir kayak gitu-gitu sih. Jadi emang Prinsipnya agak lah ya. susah. Iya. Iya. Nah, apa namanya, yang selama ini kan emang belum nemu aja sih. Jadi, banyak banget teman-teman yang kayak, ya itulah sedih sih kadang kalau misalnya padahal sebenarnya, dari diri sendiri sih fine-fine aja ya, nggak ngerasa yang kesepian juga enggak. Terus aku kayak enjoy sendiri aja sih sama hidup aku, sama dunia aku, sama kerjaan aku. Tapi kayaknya orang-orang di sekitar kita tuh kayak malah justru yang ribet banget ya kayaknya ngurusin kita. Kak Mungkin Intan sih emang ada ini nggak sih, punya teman atau sahabat yang selalu mhm, dukung Kak Intan gitu? Maksudnya dalam artian nggak pernah ngejudge Kak Intan atau pokoknya dia selalu nge-support Kak Intan aja gitu, pernah nggak? eee, Ada nggak sekarang? Nina. Oh, Nina, maaf. Nina, iya. Nina ada Mhm. nggak? Ada nggak yang support Kak Nina? Ada sih, ada. Ada kan? Ada berapa? Ada. Ada sekarang sih, di circle aku ada 5 aja. Nah, berarti kayak Kak Shanti tadi Mhm. bilang, bahwa kita tuh fokus aja sama orang-orang yang support kita. Bener sih, iya Masalah bener. masalah misalnya di belakang mau ngomong gunjang-ganjing tarang-tang-tang des juga bodo amat, yang penting hidup kita. Iya. Kira-kira yang ngomong kayak begitu sama Kak Nina itu kira-kira dia ngasih uang jajan nggak? Enggak. Sama sekali nggak ada Oh, kontribusinya nggak sih, ada kontribusi apa-apa. nggak ada. Terus kenapa mempengaruhi pikiran Anda? Dan apalagi pada kesempatan kali Heeh. ini ya, mungkin buat teman-teman semua, tidak hanya kita, mungkin yang para single misalnya gitu, atau rekan-rekan lain yang masih single, sulit untuk menemukan jodoh. Kamu tahu, seluruh anak-anak yang saat ini usianya lagi ya bisa dibilang harusnya menemukan cinta monyetnya ya, Mhm. yaitu SD, SMP, itu tidak menemukan cinta monyetnya pada saat ini karena COVID. Nah, jadi kebayang ya, sulitnya untuk bisa menemukan pasangan di kala pandemi saat ini, bagaimana caranya untuk bisa menyatukan pemikiran visi misi terhadap pasangan yang kita mau atau bahkan yang orang-orang yang mensupport kita mau. Dan untuk itu buat teman-teman terima kasih Kak Nina, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini sebetulnya berguna bagi kamu semua pada kesempatan kali ini dan yang pasti kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin sekali menanyakan kepada Kak Shanti. Hai Kak Shanti, aku mau minta Kak Shanti dong untuk memberikan closing statement kepada kita semua ya tentang perempuan versus stigma, cara menghidupkan mimpi tanpa batasan gitu kan, dan juga summary-nya atau bahkan juga Kak Shanti bisa menjelaskan kepada kita tentang bagaimana MMA itu bisa mendukung kegiatan para perempuan gitu ya, especially juga terhadap kayak misalnya ini kan ada peran MMA ya gitu dalam mendorong kemajuan perempuan yang ada di seluruh dunia sebenarnya gitu. Silakan Kak
Shanti untuk waktunya untuk membuat summary dan juga closing statement. Terima kasih, terima kasih. It's a good thing that the young girls here were sharing with us their story. Again, just to just to put it in a few points, closing points. 7.9 billion population, kalian semua, kita semua itu satu unique identity. Please remember that. Ya, apapun yang tadi yang pertama siapa namanya si she wanted to, yes, she said, oh, I asked so many people, I want to participate in the election for the university position. Yeah, you need to be confident first. Ya, jadi please remember semuanya, all the 3 young, beautiful, inspiring girls tadi, be confident first. Ya, you can make great things happen. We can all do great things happen karena kita potential masing-masing tuh beda. Semua punya quality beda-beda gitu. Kita nggak bisa compare kita diri sendiri sama yang lain. Jangan bertanya just ask people who care about you. Ask people who love you, people who want to be with you, ask them, what do you think? This is my plan, what do you think? Tapi yang lain-lain tuh, yang basically, we don't need to ask too many people. That is a sign you're not confident yet about yourself. Yeah. Jadi yang pertama, definitely, you are unique, you are special, your qualities are special, your potential is special. Please be in touch with that dulu. Ya. Yang kedua, dream big, take small steps. Ya, doesn't matter apapun yang kalian you want to achieve something, take small steps. I have a dream that I want to make a home for old people, ya, yang nanti mereka bisa datang, bisa bikin hobi, belajar apa, skill baru. Yang tua-tua tuh jarang ada kegiatan. Saya pengen ada kayak a happy home for them, ya. Am I anywhere close to that dream? No, but it's my dream. I hope someday I can achieve it. Tapi small steps dulu. Doesn't matter whatever it is, ya. In life, just do small things that make you happy. Yeah. That's it. Yeah. In MMA, we encourage a lot of women. Imagine, saya country head Indonesia, I'm a woman. Country head India, she's a woman. Country head Vietnam, she's a woman. Country head China is a woman. So our organization, itu aku bangga banget. Kenapa? Sampai I feel so passionate about my work karena mereka benar-benar respect women. They give us the position as long as kita capable, potentialnya ada, kelihatan, kita bisa give and take. We put our effort in the company puts in their effort with us, and it's great. Nggak ada difference between oh itu untuk laki-laki, position seperti ini, running the whole country organization, itu aja nggak ada yang bilang, maksudnya in our organization nggak ada yang pikir bahwa oh this is a woman's job or it's a man's job. No, it's your potential, bisa atau nggak bisa, kalian punya strength and weaknesses itu masing-masing. So I'm proud of MMA because it really has opened up. Dan di Indonesia sendiri, kegiatan apapun di MMA, kita nggak ada batasan bahwa, oh ini kegiatan ini hanya untuk laki-laki atau untuk perempuan, we don't have that. Ada so many of our initiatives with university students, with other companies to know there is no boundary. We're open to working with everybody. Tuh. Jawabannya dari closing statement-nya. Jadi tetap yakin sama kemampuan diri sendiri karena kita semua akan diberikan kesempatan selama kita yakin gitu ya. Dan banggalah terhadap diri sendiri juga gitu. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Shanti Taulani. Terima kasih banyak Kak. Sukses terus. Tetap mudah-mudahan aku sih berharap Kakak tetap bisa menginfluence banyak orang gitu dan makin menginfluence banyak orang untuk bisa tetap menjadi yang terbaik dalam versi hidupnya sendiri, bukan versi hidup orang lain lagi gitu ya. Karena kita diciptakan kepada Tuhan itu pasti memiliki misi-misi tertentu. Jadi kalau kita hanya sibuk mengikuti apa perkataan orang, pasti yang jadinya kita hanya kehidupannya gitu-gitu aja, right? So thank you so much Kak Shanti. Have a good day, have a great day, have a good rest juga. Stay safe and stay happy juga Kak Shanti. See you next time. Bye-bye. Kawan puan semuanya. Stay well. Bye-bye sama Kak Shanti. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Shanti. Thank you so much for today. So anyway guys, dan juga kawan puan, acara belum selesai karena yang pasti pada kesempatan kali ini ya kita juga memiliki informasi khusus ya. Informasi apa? Khusus. Yaitu salah satu anggota keluarga tercinta kita sedang ulang tahun.
Siapa dia? Baik. Dan untuk itu inilah dia. Selamat ulang tahun kepada editor in chief kita, yaitu adalah Kak Indira Saraswati. Silakan kepada seluruh kawan puan untuk bisa mengucapkan selamat kepada Kak Indira Saraswati. Dan untuk itu, Kak Indi selamat ulang tahun ya Kak Indi. Semoga yang disemogain gak cuma jadi semoga. Jadi semoga Kak Indi sehat selalu sama keluarga. Semoga kita cepat ketemu ya Kak Indi ya. Sebel deh nih nggak ketemu-temu Kak Indi ya. Ya ampun, terima kasih banget ya. Kak Tiara, teman-teman semua, kawan puan, thank you. Selamat ulang tahun Kak Indi. Sehat selalu ya Kak Indi. Amin, terima kasih. WFH setting. No alis, no makeup. Tetap cantik tuh, bayangin. Belum pakai alis, belum makeup aja udah kayak Dian Sastro. Aduh, self love. Oh iya, self love. Nah, tuh bener banget ya. Jadi apapun bagaimana tampilan kamu, kamu tetap harus bisa mencintai diri kamu sendiri. Karena kan yang pasti, aduh perempuan tuh cantik, mau baru bangun tidur kek, mau misalnya udah dandan kek, tetap aja cantik. Bukan begitu Kak Indi? Setuju. Ini keren loh, kawan puan itu ya, setiap kali arisan tuh selalu pasang kamera ya, apapun situasinya itu keren abis buat aku sih. Pastinya dong ya kan kita anaknya gimana banget gitu ya kan. Kak Indi mungkin ada harapan-harapan yang ingin Kak Indi sampaikan untuk kawan puan yang ada dimanapun mereka berada saat ini, silakan. Harapannya, kawan puan, Mbak, saya tuh harapannya sebetulnya agar kita tuh lebih banyak bisa terbuka ya, sharing kayak begini. Dari tadi tuh saya sambil meeting, tapi saya sambil dengerin, dan saya tuh yang kayak bersyukur banget bahwa kita itu mau meng-unmute diri kita ya, untuk akhirnya cerita dan bicara tentang hal-hal yang mungkin kayaknya itu sangat personal, dan mungkin tuh kayak orang di luar sangat mungkin ngejudge, tapi kita tahu bahwa kita ada di safe space bareng-bareng nih di Arisan Para Puan, bahwa kita selalu punya opportunity buat meng-unmute diri dan ngomong apapun yang kita rasain dan miliki. Aku rasa itu yang paling penting sih buat kita sekarang di masa pandemi ya. Benar banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Indi. Kak Indi tetap sehat terus, semangat terus Kak Indi. Even though WFH mode juga nggak apa-apa Kak Indi. Nanti kita ngopinya sih di rumah saya ya kan. Kak Indi di rumah Kak Indi. Terima kasih undangannya. Amin, sehat-sehat semua teman-teman, kawan-kawan. Terima kasih banyak Kak Indi. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Indi. Dah Kak Indi. Dan tampaknya setelah kita menyelamatkan ulang tahun ya, juga menyelamatkan harapan juga kepada Kak Indi, kita saat ini juga ingin sekali memberikan kesempatan kepada kamu semua untuk bisa mengetahui siapakah pemenang kuis dan juga pemenang according to me, yang dimana masing-masing kalau untuk pemenang kuis itu mendapatkan hadiah Rp150.000 masing-masing dalam bentuk e-wallet, dan juga untuk according to me 3 orang ini masing-masing mendapatkan hadiah Rp250.000 ya dalam bentuk e-wallet juga. So kita akan langsung saja membacakan, inilah dia pemenangnya. Dan pemenang yang pertama, inilah dia pemenang kuis. Selamat sekali lagi kepada Azisha Karimasari dari Malang ya. Selamat sekali lagi, ada Alir Bening Ferdausi dari Puerto Rico alias Purwokerto. Ada Elfrida Purba dari Pangkal Pinang. Congratulations to all of you. Kamu mendapatkan Rp150.000 masing-masing dalam bentuk e-wallet. And next, kita langsung saja menuju ke pemenang berikutnya ya. Ini adalah pemenang according to me tadi yang sudah cerita tentang pengalamannya, bagaimana cara mereka mendapatkan stigma dan bagaimana cara menanganinya. Pemenangnya adalah Natania Yesi Abigail dari Bogor, Intan Nofriza Bengkulu, Nina Syafa dari Jakarta. Kamu tahu Natania? Ternyata kamu mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000 ketika kamu menjadi diri sendiri. So, percaya bahwa keajaiban itu tetap ada. Percaya bahwa perempuan itu akan tetap mendapatkan tempat dimanapun kamu yakin, kejarlah mimpi terus. Kita nggak boleh stop. Dan bagi para puan semua yang ada di seluruh Indonesia, saya mewakili redaksi Para Puan pada kesempatan sore hari ini, ingin sekali mengundang Anda juga untuk jangan lupa terus follow sosial media yang kita punya, dari Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, you name it. Update terus tentang cerita-cerita baru tentang para puan yang ada di Indonesia. Gimana caranya kita menguplift atau bahkan mengembangkan bakat kita untuk bisa mencapai mimpi kita. Cuman ada di Para Puan. Dan selain itu juga acara Arisan Para Puan akan kembali setiap bulan 1 kali. Silakan aja langsung daftarkan diri Anda. Kira-kira kamu kalau misalnya pengen banget ya
untuk bisa ikutan atau bahkan memberikan saran juga boleh, tapi jangan lupa juga nih pada kesempatan kali ini Arisan Para Puan itu harus ada surveinya. Jadi supaya kita tetap bisa memperbaiki kualitas dari tayangan kita dan apa aja hal-hal yang ingin kita bahas, silakan aja kamu isi ya. Ini ada di survei Arisan Para Puan 5. Silakan aja kamu langsung isi ya semuanya, feedbacknya kita tunggu. Karena dengan begitu kamu mendukung terus acara kita untuk terus mendukung para perempuan dan memeluk perempuan untuk bisa memiliki wadah yang dipercaya dalam menceritakan pengalaman-pengalamannya, baik yang baik maupun yang memang sudah berkembang. So, buat rekan-rekan para puan, are you ready buat menyambut hidup yang baru? Untuk menyambut mimpi kamu yang baru, dan mimpi kamu yang lama bukan berarti berakhir, tapi apakah kamu ready untuk bisa mencapainya saat ini? Saya akan tunggu. Saya Tiara Sarikin, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak dalam kesempatannya kali ini, buat para puan yang ada dimanapun Anda berada, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun, mari kita bersatu, untuk bisa bersama-sama, yang namanya saling menerima dan juga saling mendukung satu sama lain ya. Dan jangan lupa juga ini kita masih punya hadiah berikutnya. Dan ini adalah silakan follow akun Instagram kita, ada Facebook, subscribe YouTube channel, upload video di Instagram feed seputar jawaban kamu dari pertanyaan apa bagian tubuh yang paling kamu suka dan mengapa. Tuliskan caption menarik seputar self acceptance. Nah, ini dia nih. Jadi bagian tubuh yang paling kamu suka ya kenapa? Karena tadi kan Kak Shanti udah bilang nih gitu bahwa apa sih kelebihan gue? Nah, sekarang kali ini self acceptance-nya adalah apa ya bagian tubuhnya? Kalau saya bibir. Karena saya bisa begini. Nah, kalau kamu gimana? Ya silakan aja, jangan lupa akan ada 2 hashtag yang harus kamu masukin, ada di hashtag self acceptance para puan, hashtag cerita para puan. Durasi video maksimal 1 menit. 3 orang dengan cerita terbaik akan mendapatkan masing-masing hadiah Rp350.000. Periodenya sampai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 15 Agustus 2021. So guys, itu tadi acara kita, dapetin lagi hadiah-hadiah 350 rindu ya. Gitu. Silakan aja langsung. Oh iya, untuk itu kita foto bersama dulu ya guys. Silakan dong, aktifin dong videonya dong. Ya enggak? Ayo dong, aktifin videonya guys. Para puan semuanya. Kita aktifin videonya masing-masing, kita akan langsung foto bersama ya. Foto bersama yuk, silakan. Untuk mengaktifkan video Anda, kita foto bersama untuk bisa ya sebetulnya saling menghargai satu sama lain bahwa keberagaman perempuan itu banyak sekali. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, ada 31 juta perempuan di Indonesia, dan juga masih banyak lagi ya, ada 71 billion person in the world, dan masing-masing memiliki perbedaan. Dan untuk itu silakan aktifkan video Anda, kita akan langsung mulai aja di foto yang pertama. Silakan kita foto bersama. Oke, semuanya siap ya, dibantu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Boleh berubah pose, aman? Boleh berubah pose ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Baik, dan untuk itu tadi adalah suara ini ya, hilal saya tampaknya. Thank you so much buat tim Kompas Gramedia Group. Terima kasih banyak untuk semua kru yang memang sudah bertugas pada kesempatan hari ini untuk bisa mensukseskan acara hari ini. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Kak Indi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk terus kunjungi website kami dan juga sosial media kami untuk bisa mendapatkan update-update terkini. Tetap semangat mengejar mimpi Anda. Kami tunggu bagaimana prestasi Anda untuk bisa membantu perempuan-perempuan lebih memiliki sayap yang lebih lebar untuk menggapai mimpinya. Saya Tiara Sadikin, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu dalam acara Arisan Para Puan lainnya bersama saya Tiara Sadikin dan juga para puan. Have a great day everyone. Stay healthy, stay safe, dan stay happy. God bless you all. Bye guys. Mwah.